selamat datang dalam acara Malam Penghargaan PUPR 2016. Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Ibu Profesor Anita Firmanti. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri acara Malam Penghargaan Kementerian PUPR tahun 2016. Kementerian PUPR telah melaksanakan berbagai upaya pembangunan bersama dengan kementerian atau lembaga terkait, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan infrastruktur bidang PUPR. Capaian yang dihasilkan dalam bentuk output dan outcome dari lingkup lokal terkecil hingga lingkup nasional berskala luas. Hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi yang baik dan kekuatan pendorong atau driving force antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat. Wujud nyata Kementerian PUPR sebagai instansi pembina terhadap pembangunan infrastruktur bidang PUPR adalah memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada instansi pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang dinilai berprestasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Demikian sambutan Menteri Pekerjaan Umum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang sudah disampaikan bahwa hari ini kita memiliki pengumuman penghargaan, tidak hanya satu. Betul, namun ada beberapa penghargaan yang malam hari ini akan kita berikan kepada yang menang tentunya. Betul, yang meraih ya. Dan penyerahan yang pertama adalah penyerahan hadiah sayembara Rancangan Rumah Sehat Berbasis Nilai Lokal 2016. Dalam sayembara ini melibatkan 9 dewan juri yang pakar tentunya dalam bidang perumahan dan arsitektur tradisional, yaitu yang pertama ada Bapak Profesor Riset Dr. Arif Sabarudin dari Pusat Libang Perumahan dan Permukiman. Ya, yang kedua adalah Dr. Muhammad Mukofa dari Universitas 11 Maret. Ada juga Ngakan Ketut Ahwin Dwi Jendra PhD dari Universitas Udayana. Dan selanjutnya adalah Bapak Gede Kresna ST dari Rumah Intaran Bali. Ada Dr. Purnama Salura dari Universitas Katolik Parahyangan. Dilanjutkan Dr. Yohanes Basuki Dwi Susanto dari Universitas Katolik Parahyangan. Dan juga ada Bapak Eko Agus Prawoto, Magister Arsitektur dari Duta Wacana Christian University. Dan Bapak Priyo Pratikno dari UII Yogyakarta. Dan juga terakhir ada Dewan Juri kita, Insinyur Panggihutan Marpaung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan sayembara ini telah berlangsung selama hampir 3 bulan sejak pengumuman pada tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan penjurian akhir yang dilakukan pada tanggal 23 November 2016. Peserta yang sudah mendaftar yaitu berjumlah 697 peserta, sedangkan yang mengumpulkan hasil karya berjumlah 281 peserta. Wow, dan boleh minta aplausnya sekali lagi, ini apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peserta. Betul, setelah melalui proses seleksi baik administrasi maupun teknis, maka diperoleh 5 nominator sayembara rancangan rumah sederhana sehat. Betul. Berbasis Nilai lokal yang kemudian ditentukan juara dengan urutan pemenang sebagai berikut. Juara Harapan 2 dimenangkan oleh dengan judul karya Omah Nelayan, perancang Felicia Anise, Yenti Amelia dan Denis Cahya Indra, mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Selamat kepada para pemenang. Juara Harapan 1 dengan judul karya Harmonisasi Alam dengan perancang Alvan Poniala
Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat. Kepada pemenang mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya juara ketiga dengan judul karya Buruan Urang dengan perancang Yusuf Rahayu Bahtiar dan Firman Maulana Ramdhani. Mendapatkan hadiah sebesar 20 juta rupiah. Luar biasa sekali ya. Juara yang kedua. Betul, dengan judul karya Jabu Ni Siosar dengan perancang Erik Wijaya. Selamat kepada Erik Wijaya mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Dan rasanya kita tidak sabar untuk mengetahui siapakah yang mendapatkan juara pertama. Juara pertama judul karya Rumah Ekombele dengan perancang Aski Muhammad dan Margareta L. Bunga Naen. Selamat kepada juara pertama, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan selanjutnya kami mohon perkenan dengan hormat Bapak Direktur Jenderal Bina Marga, Bapak Aris Tiadi Murwanto, didampingi Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan untuk dapat menyerahkan trofi, sertifikat dan juga hadiah kepada pemenang. Juara harapan 2 mendapatkan hadiah 5 juta rupiah, juara harapan 1 5 juta rupiah. Dan selanjutnya kepada juara ketiga mendapatkan uang senilai 20 juta rupiah. Wow, juara kedua selain trofi meraih hadiah 25 juta rupiah. Dan tentunya juara yang pertama ini mendapatkan uang senilai 30 juta rupiah. Mohon berkenan untuk berfoto bersama. Kami persilakan. Kategori penghargaan Lomba Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Teladan Tingkat Nasional tahun 2016. Boleh tepuk tangan yang luar biasa? Wow, banyak ini yang nanti. Mbak Bunga silakan. Untuk pemenang harapan 2 mendapatkan 2 buah Honda All New CB 150R dimenangkan oleh Irigasi Pengga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat kepada Nusa Tenggara Barat. Dan untuk pemenang harapan 1 mendapatkan hadiah 3 buah Honda All New CB 150R diraih oleh Daerah Irigasi Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak. Baiklah, kita akan masuk ke 3 besar. Wow, 3 hadiahnya besar. pun semakin besar. Semakin besar. Untuk pemenang ketiga mendapatkan hadiah 1 buah kendaraan pick up roda 4 Isuzu dan 1 buah Honda Versa 150 CW diraih oleh Irigasi Delta Brantas Provinsi Jawa Timur. Selamat kepada Jawa Timur. Atau pemenang kedua dengan hadiah 1 buah kendaraan pick up roda 4 Isuzu dan 2 buah Honda Versa 150 CW diraih oleh selamat kepada Daerah Irigasi Tajum Provinsi Jawa Tengah. Pemenang pertama mendapatkan 1 buah kendaraan pick up roda 4 Isuzu PUGD VIN 2016 dan 3 buah Honda All New CB 150R. Boleh tepuk tangan lagi ya. Oke. Selamat kepada Daerah Irigasi Kakaban Jawa Tengah. Selamat kepada pemenang juara pertama Lomba OP Daerah Irigasi Teladan Tingkat Nasional tahun 2016. Dari juara harapan kedua dari Daerah Irigasi Pengga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya juara harapan pertama Daerah Irigasi Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dan selanjutnya juara ketiga daerah irigasi Delta Berantas Provinsi Jawa Timur. Juara kedua daerah irigasi Tajum Provinsi Jawa Tengah dan juara pertama daerah irigasi Kakaban Provinsi Jawa Tengah. Pelayanan publik yang prima menjadi perhatian Presiden. Hal ini menjadi bagian dari pidato Presiden menjelang HUT ke-71 Republik Indonesia pada sidang tahunan DPR di Jakarta pada 16 Agustus 2016. Serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Pelayanan publik merupakan wujud komitmen dan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Untuk itu, pelayanan publik yang prima masuk dalam salah satu roadmap reformasi birokrasi. Kompetisi Pelayanan Publik 2016 adalah salah satu langkah Kementerian PUPR mengapresiasi unit kerja yang telah menjalankan pelayanan publik secara prima sehingga dapat menjadi teladan bagi unit kerja lain. Berlandaskan pada hal tersebut, Kementerian PUPR memandang penting untuk menyelenggarakan kompetisi pelayanan publik Kementerian PUPR 2016. Terdapat 61 jenis layanan publik yang diberikan oleh kementerian antara lain layanan barang, layanan jasa, layanan administratif perizinan, dan layanan administratif non-perizinan. Pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melayani publik secara umum maupun aparatur sipil negara. Kompetisi yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Kementerian PUPR ini dilaksanakan dari 24 Agustus hingga Desember 2016. Penilaian dilakukan oleh juri independen yang kredibel dan mewakili lembaga-lembaga terkait pelayanan publik. Saya mohon perkenan Ibu Sekretaris Jenderal, Ibu Profesor Anita Firmanti. Ya. Didampingi Bapak Rildo Ananda Anwar, Inspektur Jenderal. Mohon berkenan Bapak, ini banyak yang akan diserahkan. Iya, silakan Ibu Anita dan Bapak Rildo. Ya, dan kita akan membacakan ulang ini dari kategori generik untuk kompetisi pelayanan publik. Kategori generik juara ketiga diraih oleh Sekretariat Jenderal. Juara kedua diraih oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Dan juara pertama oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya kategori spesifik pusat. Juara ketiga Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dengan nama layanan Simpul Layanan. Juara kedua Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal dan dengan nama layanan Perpustakaan. Dan juara pertama adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan dengan nama layanan Pulsa Online. Untuk kategori spesifik daerah, juara ketiga diraih oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 Palembang dengan nama layanan Pengujian Laboratorium, dan juara kedua oleh Balai Diklat PUPR Wilayah 1 Medan BPSDM dengan nama layanan pelaksanaan diklat fasilitasi asrama dan sarana pendidikan. Juara pertama diraih oleh Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan nama layanan Fasilitasi Pelatihan Jarak Jauh Bidang Konstruksi. Dan selanjutnya juara terbaik subkategori generik, kategori website terbaik Direktorat Pengembangan Jaringan SDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dilanjutkan kategori pojok informasi terbaik diraih oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya kategori kebersihan dan kenyamanan terbaik diraih oleh Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Bapak Kepala Badan yang akan menerima, terima kasih Bapak. Iya. Dan kategori respon pengaduan terbaik Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Terima kasih dan mohon berkenan untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk mengabadikan momen ini. Penyerahan penghargaan puncak acara Malam Penghargaan PUPR 2016. Yes.
dimulai pada tahun 2005 dengan nama penilaian kinerja pemerintah daerah. Betul, penghargaan PUPR saat ini dilaksanakan dengan format baru yang mengedepankan keterpaduan pembangunan. Upaya pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terselenggara di daerah harus terus-menerus didorong dan dikembangkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi pembina pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat seyogyanya memberi perhatian dan pembinaan terhadap dinamika, kreativitas, dan inovasi pembangunan di daerah. Penghargaan PUPR adalah salah satu bentuk pembinaan pemerintah kepada pemerintah daerah. Kriteria yang paling utama menentukan itu adalah panjang jalan di setiap wilayah, kemudian kondisi jalan. Ada dua sektor yang dinilai, yaitu sektor persampahan dan sektor air limbah. Satu hal lagi, pencapaian target dan yang paling penting di sini sebenarnya kalau di penyediaan perumahan adalah kemanfaatannya. Ketika ada pengaturan yang baik, ada tim yang baik, tentu harus didukung program yang baik. Nah, dari dua kandidat itu kita short lagi menjadi satu, yang itulah kita usulkan sebagai kandidat pemenang. Moga-moga harapannya ya tahun yang akan datang pelaksanaan pemberian penghargaan ini bisa lebih baik. Untuk kategori provinsi, pemenang wilayah Barat jatuh kepada Provinsi Sumatera Barat. Rencana pengembangan kawasan perkotaan Padang dan kawasan wisata Mandeh. Ya. Yang sejalan dengan rencana pembangunan infrastruktur serta keterpaduan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air. Ya, dan ini menjadi kekuatan utama Provinsi Sumatera Barat. Langsung ke kategori selanjutnya untuk pemenang wilayah tengah diraih oleh Provinsi Jawa Timur. Kami mohon perkenan Bapak Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili. Provinsi Jawa Timur memukau Dewan Juri dengan keterpaduan rencana pembangunan gerbang Kertosusila dengan pembangunan infrastruktur, ketersediaan fasilitas pengaduan publik, serta pencapaian kinerjanya di bidang sumber daya air, jalan, dan perumahan. Dan selanjutnya adalah pemenang wilayah timur diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami mohon berkenan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Ini merupakan untuk menang. Nusa Tenggara Barat ya. Betul. Ya. Rencana pembangunan yang tersusun rapi, program perumahan untuk masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi yang baik mendukung peran Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai kawasan pariwisata unggulan dan pendukung pangan nasional. Tepuk tangan sekali lagi, itu kita sudah bersama-sama mengetahui untuk kategori provinsi. Dan kini kita beralih ke kategori kabupaten. Ya, dan kami akan segera mengundang untuk yang pertama kategori kabupaten pemenang wilayah Barat. Kabupaten Tanah Datar. Kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati atau yang mewakili. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan P3A dan GNP3A, kemitraan pada penyediaan sarana prasarana, pemukiman, penanganan perumahan dan pembinaan jasa konstruksi menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai yang terbaik di wilayah Barat. Pemenang wilayah Tengah. Kita panggilkan Kabupaten Gresik. Hadirin dukungan
komitmen pemerintah kabupaten terhadap rencana pembangunan pusat dan provinsi, pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan, penyediaan air bersih, pengurangan backlog perumahan dan dukungan terhadap program 100 0100 menjadi penentu keberhasilan Gresik meraih penghargaan PUPR 2016. Selanjutnya kita akan bersama mengetahui pemenang wilayah timur diraih oleh Kabupaten Tabanan. Ya, pemerintah Kabupaten Tabanan secara konsisten mendukung rencana kawasan strategis nasional Sarbagita dengan pembangunan infrastruktur terpadu dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Luar biasa sekali. Selanjutnya langsung kita akan menuju ke kategori kota. Pemenang wilayah barat, Kota Banda Aceh. Keterpaduan pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur bidang air, jalan dan permukiman yang dirasakan langsung oleh masyarakat menyebabkan Kota Banda Aceh meraih nilai tertinggi di wilayah barat untuk kategori kota. Ya, kita lanjutkan untuk pemenang wilayah tengah kategori kota. Diraih oleh Kota Malang. Selamat kepada Kota Malang. Rencana pengembangan yang mengedepankan konektivitas antar kawasan, pengembangan sistem jaringan air baku dan air bersih kota yang dipadukan dengan keberhasilan pembangunan rumah susun, pelayanan persampahan, serta pembinaan jasa konstruksi mengantarkan Malang menjadi yang terbaik di kategori kota wilayah tengah. Dan selanjutnya kita akan memanggil pemenang wilayah timur. Ada Kota Mataram. Kekuatan Kota Mataram diawali oleh adanya rencana pembangunan yang rinci dan terintegrasi. Adanya kemitraan untuk mendukung program 100 0100, program rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pembinaan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi. Baik, sekali kita tepuk tangan untuk para pemenang kota ya, kategori kota. Dan kita akan masuk ke kategori penghargaan khusus. Iya, ini spesial, kategori penghargaan khusus diraih oleh Kota Surabaya. Kami mohon berkenan Ibu Wali Kota Surabaya. Dewan juri sepakat bahwa Kota Surabaya telah memberikan kontribusi dan contoh nyata bagi kota-kota lainnya, terutama dalam hal pengembangan ruang publik dan ruang terbuka hijau beserta komunitasnya, penanganan kebersihan kota yang baik, pembinaan kampung tematik yang produktif, dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan. Luar biasa sekali lagi boleh diberikan penghargaan dan tepuk tangan yang luar biasa. Para pemenang daerah sudah ada di sini semua. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Ibu Sekretaris Jenderal Ibu Profesor Anita Firmanti, didampingi Bapak Inspektur Jenderal Bapak Rildo Ananda Anwar dan Ketua Hari Bakti PU ke-71 Ibu Lana Winayanti untuk berkenan mendampingi kategori penghargaan PUPR tahun 2016. Ya, itulah puncak acara penghargaan PUPR pada malam hari ini. Penyerahan hadiah kepada para pemenang penghargaan PUPR 2016. Baik, dan juga telah bergabung bersama kita di atas ada juga Bapak Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Bapak Maurin Sitorus mendampingi penyerahan hadiah. Kita ulas dari awal lagi ya. Kategori provinsi pemenang wilayah barat Provinsi Sumatera Barat. Pemenang wilayah tengah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya pemenang wilayah timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk kategori kabupaten pemenang wilayah barat Kabupaten Tanah Datar. Untuk kategori kabupaten pemenang wilayah tengah Kabupaten Gresik. Pemenang wilayah timur Kabupaten Tabanan. Ya, mohon berkenan Bapak Dirjen Cipta Karya untuk melanjutkan penyerahan penghargaan kepada kategori kota pemenang wilayah barat. Ada Kota Banda Aceh. Dan pemenang wilayah tengah adalah Kota Malang. Dilanjutkan penyerahan oleh staf khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Firdaus Ali.
dan juga ada Bapak Halawi, Ibu Mirna, dan kami mengundang Bapak Aris Setiadi Murwanto, Bapak Imam Santoso, dan Bapak Rido Matari untuk bergabung. Pemenang wilayah timur Kota Mataram, Ibu, dan pemenang penghargaan khusus Kota Surabaya. Tepuk tangan ya untuk Kota Surabaya yang meraih penghargaan khusus. Rangkaian acara telah kita lewati bersama. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil menjadi yang terbaik dalam keterpaduan pembangunan infrastruktur tahun ini, dan semoga bisa menjadi tauladan bagi daerah-daerah lainnya dan dapat meningkatkan prestasi di tahun-tahun yang akan datang. Iya, dan saya Arif Ambar. Saya Bunga Harumdani. Sampai jumpa di acara penghargaan PUPR tahun depan.